Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caya Karmila, NIM 2023-14-3673 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu Aldora Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anak kebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus adalah seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Itu temporer, itu karena faktor eksternal sementara, yaitu anak korban perkosaan, bencana atau peralihan daerah, atau permanen internal yang mengalami kecacatan atau tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, termasuk GGN gerak motorik, GGN traksi komunikasi, GGN emosi sosial. Retardasi mental, fungsi intelektual umum di bawah normal, IQ 70. B. Kemampuan kognitif atau bahasa Indonesia motorik dan sosial itu terbatas, kemampuan penyesuaian diri. C. Offset, masa perkembangan atau 18 tahun. Ini anak-anak, lihat gambar ini. Simak dan lihat, perhatikan. Penyebab itu V. Biologis atau kromosom atau metabolik atau kehamilan atau persalinan. Famili psikososial, depresi atau psikososial. Miss, kurangnya stimulasi sosial, bahasa, dan intelektual. Itu selanjutnya kehidupan keluarga yang tak berharmonis. Selanjutnya sering berpindah rumah. Selanjutnya sering berganti pengasuh dan tidak adekuat atau pendidikan orang tua. 1. Sukar memusatkan perhatian itu intensi. Perhatian mudah teralih, sulit konsentrasi, sulit mempertahankan perhatian, sering tidak mendengarkan. Atau 2. Impulsivitas, itu sering bertindak belum berpikir, terus sulit mengatur bekerjanya, sulit menunggu giliran permainan atau bicara, selalu terlalu cepat. 3. Hiperaktivitas, selalu bergerak terus seperti mesin, terus tidak bisa duduk diam. Dan terakhir berlari-lari atau memanjat berlebihan, itu AAD atau TRIS atau ADHD. GGN perkembangan perseptif, itu gangguan atau keanehan dalam berinteraksi dengan lingkungan, gangguan kemampuan komunikasi baik verbal maupun non verbal, gangguan keanehan dalam perilaku, adanya gerakan yang diulang-ulang tanpa tujuan, minat yang terbatas, serta respon sensorik yaitu yang kurang mendalam. Itu autisme, sindrom Rett atau sindrom Asperger. Oke, Ibu akan jelaskan yang ketiga. Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu berapa kode berbeda dengan cuaca yang dapat berubah sangat cepat. Iklim butuh waktu ratusan ribuan atau hingga jutaan tahun. Gangguan Rett itu gejala seperti autisme. Yang kedua, sampai saat ini diketahui hanya pada anak perempuan. Yang ketiga, setelah periode perkembangan normal, kemudian kehilangan kemampuan gerak bertujuan serta kelemahan otot. Yang muncul gerakan tangan berulang dan tujuan, kehilangan pandai yang telah dipandai punyai sebelumnya. Yang terakhir, bisa disertai apa adanya epilepsi. Apakah autisme gangguan perkembangan neurobiologis atau kompleks? Yang kedua, dapat berlangsung lama sampai dewasa apabila tidak dilakukan upaya penyembuhan. Yang terakhir, gejala harus terlihat sebelum usia 3 atau tak, dan lain-lain yang 3 tahun. Gangguan interaksi sosial, yaitu cuek bila diajak bicara, terus lebih suka mandiri, terus sulit bermain dengan anak-anak sebanyaknya, kontak mata kurang, sulit diajari sesuatu dengan cara yang biasa, tak tertarik mainan, kurang bisa menggunakan mainan fungsinya, tidak dapat bermain atau pura-pura kadang menolak bisa dipeluk, tertawa sendiri, menangis, senyum tanpa sebab yang gak jelas. Gangguan komunikasi dan berbahasa, itu terlambat bicara, terus kemampuan bahasa atau ngoceh, bahasa planet atau seperti bayi, bila bisa bahasa sulit diajak dialog atau tidak mengerti arti kata yang kita ucapkan.
menarik tangan orang lain bila mengingat sesuatu, kadang meniru pertanyaan atau suara yang didengarkan. Bahasa isyarat tidak berkembang, sering terbalik dengan menggunakan kata orang, terus tata bahasa kacau. Perilaku dan minat interaksi sensori itu mempertahankan identitas atau sulit menyesuaikan diri dengan perubahan atau kepada benda, suara, dan suasana tertentu. Kadang ngemuk bila keinginan tidak penuhi. Cara bermain tidak wajar dan menonton, misalnya senang membuang buah, membersihkan benda, dan lain-lain. Suka sekali benda tertentu, misalnya botol, alat dapur, dan senang benda berputar, roda kipas atau roda kipas angin, dan lain-lain. Gangguan perilaku agresif terhadap orang lain, mencederai diri sendiri, kurang sensitif dan sangat sensitif, ekspresif atau sangat selfish, tidak bisa membela diri, menuntut telinga bila mendengar suara tertentu, dan lain-lainnya ya. Penting sering disertai gangguan penyakit penyerta, memeriksa tes medis, dan lain-lainnya. Itu diagnosa autisme diterapkan sebagai observasi dan 3 laku kemampuan sosial dan komunikasi serta perkembangan anak sejak awal bila melakukan beberapa laboratorium untuk memberi arah pandangan atau biologis darah, rambut, face, atau urin. Pemirsa, tambahan perilaku, kemungkinan penyakit lain, kemungkinan bukan autisme. Mirip autisme itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau HDFD, retardasi mental, gangguan perkembangan bahasa atau apasia tuli, gangguan pendengaran atau depresi atau psikologi anak yang berkurang mendapat rangsang. Ini anak-anak contohnya ya, simak. Terapi perilaku berlebih atau perilaku yang kurang, itu tantrum, berlebihan tuh ngamuk, itu stimulasi diri, terus menyakiti diri sendiri atau agresif. Kalau perilaku yang kurang, kemampuan bicara, kotak bicara dengan orang lain, kemampuan kotak dengan orang berbeda atau benda atau lingkungan, kemampuan bermain atau emosi. Ini anak-anak contohnya, disimak ya fotonya. Apakah autisme dapat disembuhkan? Bisa sebenarnya. Dengan penanganan yang intensif, komprehensif, atau menyeluruh, berkesinambungan terus-menerus sejak dini, atau diharapkan individu dengan autisme dapat hidup bermasyarakat serta mandiri. Oke, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham ya tentang materi hari ini. Baik, alhamdulillah sudah paham ya. Sebelumnya pulang dipimpin oleh doa ketua kelas. Yuk silakan. Sekian, terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.